Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon santai Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan darurat pasca bencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berutang. Ya, terkait dengan hal tersebut, Purbaya baru mengetahui adanya persoalan utang dalam pembangunan jembatan darurat. Besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan dideploy-nya? Rapat koordinasi membahas percepatan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera termasuk pembangunan infrastruktur darurat. Suasana rapat berlangsung cair dan sesekali diwarnai candaan dari para pejabat yang hadir. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat melontarkan candaan bernada sindiran terkait mekanisme pembiayaan penanganan di daerah terdampak bencana. Dalam rapat ini, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya biaya yang masih ditanggung TNI Angkatan Darat. Purbaya juga bertanya siapa yang menjamin hutang TNI Angkatan Darat. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang IPDN yang dibintangin itu besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Perintah komandan aja. Itu mau kapan dideploy-nya? 26 tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Candaan Purbaya langsung dijawab oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tanya itu, candaan Purbaya juga disambut tawa oleh seluruh peserta rapat di dalam ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya lihat melakukan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Teror lainnya kembali diterima oleh DJ Doni. Ya, sang influencer mendapatkan kiriman teror ayam mati dan surat ancaman. Pagi tadi mendapatkan teror baru. Dua pria bermasker melemparkan rumah DJ Doni dengan bom molotov. Beruntung bom tersebut tidak merusak dan melukai pemilik rumah. Inilah rekaman kamera CCTV di depan rumah DJ Doni, di mana ada dua pria bermasker yang mendekat ke rumah DJ Doni. Sekilas keduanya melihat ke kanan ke kiri untuk memastikan kondisi aman dari penglihatan warga. Suasana di sekitaran rumah sepi karena peristiwa ini terjadi pada pukul 3 dini hari. Usai memastikan aman, seorang pria mengenakan jas hujan hijau mengambil sesuatu dari kantongnya dan melemparkan ke arah rumah DJ Doni. Diduga pria tersebut melemparkan bom molotov. Beruntung, api di bom molotov tidak sempat membakar barang di rumah. Atas peristiwa ini ditambah dengan barang bukti yang ada, DJ Doni langsung melaporkannya ke Subdit 1 Kamnek Unit 5 di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pemirsa, dan inilah surat tanpa penerimaan laporan yang sudah diajukan oleh DJ Doni. Surat ini tersebar di media sosial. Di laporan polisi ini, DJ Doni menceritakan ancaman dan juga teror yang dia alami kemarin dan adanya pelemparan bom molotov yang dialaminya pagi kemarin. Dengar ini langkah berikutnya dalam menanti proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Netizen pun berharap agar pelaku teror segera ditangkap. Pemirsa, menyusul DJ Doni, semakin banyak kreator konten, aktivis dan juga influencer yang mengaku juga menerima teror diduga terkait kritik terhadap penanganan bencana Sumatera. Kita simak informasinya. Teror yang dialami sejumlah konten kreator dan influencer yang mengkritisi penanganan bencana di 3 provinsi di Sumatera rupanya meluas usai DJ Doni, Shirley Anavita, dan Yama Carlos. Rupanya juga dialami sejumlah aktivis, konten kreator, dan influencer lain. Seperti kreator konten Firdian Aurelio yang mendapat serangan digital melalui media sosialnya usai Firdian kerap mengunggah kondisi pasca bencana di Aceh.
Dia mengungkapkan teror tidak hanya menyasar dirinya, melainkan juga ke sang adik dan anggota keluarga lain. Dari HP adek gue dihack WhatsApp-nya, yang hack ngirim video-video porno ke grup-grup dia, dan dia sempat nggak bisa login. Kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Tak hanya itu, Firdian juga menyebut ada upaya pengambil alihan akun pesan singkat terhadap anggota keluarganya yang lain yang untungnya gagal. Aktivis lingkungan Greenpeace Iqbal Demanik juga mendapat ancaman teror dari orang tak dikenal. Rumah aktivis lingkungan itu dikirimi bangkai ayam. Bangkai ayam itu ditemukan Iqbal di teras rumah tanpa dibungkus oleh wadah apapun. Selain itu ada secari kertas yang diikat di bangkai ayam dan bertuliskan nada ancaman terhadap Iqbal. Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu. Greenpeace menduga kiriman bangkai ayam ini sebagai bentuk teror lantaran Iqbal aktif sebagai pengkampanye di organisasi nirlaba itu yang fokus pada isu-isu lingkungan. Influencer lainnya, Yama Carlos, juga menerima teror yang memintanya menghapus sejumlah konten miliknya dari akun sosial medianya. Hal ini menyusul salah satu kontennya yang melakukan impersonifikasi, yaitu meniru seseorang. Oke teman-teman, saya ingin melanjutkan video saya yang kena teror itu. Ini saya tidak omong kosong, saya mau menunjukkan chat teror tersebut. Tapi sebelumnya kita harus tetap sopan ya teman-teman di suatu negara. Ini chatnya, tapi tenang aja kok, nomornya udah saya hilangin. Nih. Jadi bisa kalian lihat sendiri, sangat singkat, padat, tapi membuat saya gimana gitu. Menyusul aksi tersebut, sejumlah influencer seperti DJ Doni akhirnya memilih melaporkan kasus tersebut ke polisi. Pemirsa, sejumlah influencer yang lantang bersuara mendapat teror. Dan kita bahas lebih dalam bersama dengan influencer DJ Doni dan Sherly Annavita, serta Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam program Sindo Prime yang dipandu rekan Yudi Handoyo. Berikut ini. Dapat kiriman ayam mati. Ya. Ayam mati itu ada tulisan juga. Itu kapan dan apa isinya? Jadi sekitar jam 8 sekian itu di rumah saya ada orang datang, 2 orang naik motor Matic bebek warna merah. Tiba-tiba dia langsung melempar paket itu di depan pagar saya, di dalam pagar saya. Terus kemudian istri saya pulang, dicek ini kok ada paket tapi tidak ada alamat pengirimnya. Terus saya pulang lah, istri saya telepon pulang cepetan, ada yang aneh nih. Saya buka, begitu saya buka isinya ayam di dalam box dalam kotak itu. Terus saya buka, dalamnya ada surat. Apa isi suratnya? Isi suratnya seperti yang saya posting itu, ancaman, jangan banyak bicara atau nasib kamu akan seperti ayam ini gitu. Terus gak ada foto saya, terus ditarik garis pakai spidol merah di leher saya gitu. Ini pertama kali Bang Doni alami atau sebelumnya pernah Bang? Pertama kali. Pertama kali? Ya. Baik, saya kan juga followernya Bang Doni juga ya. Ada beberapa yang memang kritis gitu dengan tentang penanganan bencana dan sebagainya. Kira-kira ada hubungannya nggak sih dengan itu? Begini Mas ya, ini harus saya tekankan sekali lagi. Saya itu mengkritik pemerintah itu tujuannya agar pemerintah agar lebih baik Mas. Dan saya juga nggak selalu mengkritik juga, yang bagus juga saya sampaikan pujian juga kepada pemerintah. Jadi saya secara objektif mengkritisinya. Yang baik saya katakan baik, yang buruk saya katakan buruk. Dan saya tidak pernah mengeksploitasi bencana alam. Itu satu yang harus digarisbawahi. Bahkan saya ke Aceh ngasih bantuan dana pribadi saya sendiri, tidak saya eksploitasi. Padahal kondisi Aceh begitu parah. Gitu. Saking saya menjaga kondisivitas Republik ini. Tapi juga saya bingung juga kenapa saya diteror gitu loh. Saya menyampaikan kritik saya secara objektif, saya tidak mengeksploitasi apapun, apalagi yang dari zaman waktu demo bulan Agustus lalu sampai bencana alam saat ini.
Saya selalu sampaikan yang baik-baik, yang positif-positif, ya kan? Dan yang saya sampaikan, kritik yang saya sampaikan ini adalah keresahan orang banyak gitu loh. Misalnya saya mengkritik terkait BGN, saya puji loh, ini program Pak Presiden saya setuju. Ini kan ekonomi kerakyatan, kalau dijalankan dengan benar gitu. Tapi saya kritisi bagaimana mekanisme di bawahnya. Yang harusnya menjadi ekonomi kerakyatan, rupanya tidak gitu loh. Kan ini yang saya kritisi. Baik. Anak-anak dikasih menu yang tidak sesuai, belum lagi ada ulatnya, ada belatungnya, itu yang saya kritisi selama ini kok. Jadi tidak ada sama sekali menjelek-jelekan pemerintah atau presiden saya ini saya hina, nggak ada sama sekali. Saya juga aneh juga kenapa saya diteror yang aneh-aneh seperti ini gitu. Apalagi dibilang pemecah belah bangsa ya Bang Don. Nah, saya juga bingung pemecah belah bangsanya di mana?